Berita tren hari ini. Yang pertama, rapper DMX meninggal dunia sepekan setelah serangan jantung. Rapper DMX meninggal dunia sepekan setelah mengalami serangan jantung. DMX meninggal dunia di usia 50 tahun. Pria bernama Lahir Early Simon tersebut meninggal pada Jumat tanggal 9 bulan 4 2021, kata keluarga kepada People. Dengan penuh kesedihan kami mengabarkan hari ini DMX terlahir Early Simmons yang kami cintai meninggal di usia 50 di White Plains Hospital. Demikian pernyataan tertulis dari keluarga DMX. Menurut keluarga, DMX yang harus menggunakan alat penunjang hidup sejak dirawat di rumah sakit dikelilingi oleh keluarganya pada saat-saat terakhir. DMX dilarikan ke rumah sakit pada 2 April lalu setelah mengalami serangan jantung di rumahnya. Pengacaranya, Murray Rahman, mengatakan kondisi DMX sangat serius. Rapper ini diresusitasi dan mengenakan alat penunjang hidup. DMX dikabarkan sempat tidak mendapat oksigen selama hampir 30 menit. Kondisinya serius, kata Rahman dalam pernyataan terpisah kepada Associated Press. Rahman mengaku tidak mengetahui pemicu serangan jantung tersebut. Dia tidak mengkonfirmasi berita DMX yang menyebut DMX mengalami overdosis narkoba. Il berjuang sampai akhir. Ia sangat menyayangi keluarga dan sepenuh hati dan kami sangat menghargai waktu-waktu bersama dia, pernyataan keluarga saat mengabarkan kematian DMX. Musiknya akan terus menginspirasi penggemar yang tidak terhitung di seluruh dunia, dan warisannya yang ikonik akan hidup selamanya, kata keluarga. Yang kedua, hasil Piala Menpora 2021, PSM Makassar kalahkan PSIS Semarang lewat adu penalti. Pertandingan PSIS Semarang vs PSM Makassar tersaji pada babak perempat final Piala Menpora 2021 di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Jumat 9 April 2021. PSM Makassar lolos ke babak semifinal setelah menang adu penalti 4-2. Kedua tim bermain sama kuat yaitu 0-0 hingga babak reguler usai. Adu penalti pun kemudian dilakukan. Dan berikut ini adalah statistik pertandingan kedua tim selama babak reguler. Dua penendang penalti asal PSIS pertama Arhan Alif Rifai dan Hari Nur Yulianto gagal mencetak gol. Sedangkan eksekutor PSM, Hasim Kipu dan Rashid Ashadid Bakri mampu mencetak gol. Penendang ketiga PSM, Alfeandra Dewangga Santosa dan Abdul Rahman sama-sama sukses mencetak gol. Dua eksekutor kedua tim berikutnya, Fredian Wahyu Sugiyantoro dan Susanto, juga mampu mencetak gol. Skor adu penalti pun menjadi 4-2 untuk kemenangan PSM. Sebelumnya Munarman tampak terlihat emosi ke Najwa Shihab saat dicecah pertanyaan soal kehadirannya di pembaitan jaringan teroris ISIS. Munarman kesal lantaran menilai Najwa Shihab dalam tayangan program Mata Najwa cenderung provokasi dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Dalam tayangan Mata Najwa berjudul Hadir di Baiat ISIS, Munarman itu seminar. Kenapa harus diklarifikasi ke polisi? Tersebut awalnya Munarman menjelaskan tujuan kehadirannya ke pembaitan jaringan teroris ISIS di Makassar beberapa waktu lalu. Ia pun mengungkapkan bahwa kehadirannya itu untuk memberikan seminar atau kuliah kepada peserta yang hadir, bukan pembaiatan seperti yang dituduh banyak pihak. Saya di Makassar menceritakan tentang geostrategi, geopolitikal, global, bagaimana Amerika dengan dokumen Rand Corporation melakukan counter-terrorism berdasarkan 2 dokumen yaitu Threat Persisted dan kemudian In Their Own World, kata Munarman ke Najwa Shihab. Ia juga menjelaskan terkait caranya melawan terorisme yakni dengan In Their Own World. Counter-terrorism itu dengan cara buat website palsu yang seolah-olah mewakili kelompok garis keras supaya bisa menarik anak-anak muda ini. Tapi kemudian kita hancurkan dan bila perlu ini website untuk menghantam lawan kelompok yang lain.
mengkafir-kafirkan kelompok yang lain jelasnya. Usai mendengar pernyataan Munarman itu, Najwa Shihab kemudian memberikan satu pertanyaan, yakni apakah Munarman pernah menyampaikan klarifikasi serupa kepada polisi atau tidak. Mendengar pernyataan itu, Munarman pun sontak emosi ke Najwa Shihab. Perbuatan saya diundang itu apa perbuatan pidana? Mengapa saya harus klarifikasi? Itu dulu, kata Munarman dengan nada tinggi. Najwa pun menegaskan kembali pertanyaannya ke Munarman dan meminta kuasa hukum Rizik Syihab itu hanya menjawab ya atau tidak. Anda hanya disuruh jawab simpel pernah membuat klarifikasi ke hadapan polisi atau tidak, tutur Najwa. Tak terima dengan pertanyaan tersebut, Munarman lantas emosi ke Najwa Shihab dan menuding putri ulama Quraisy Syihab itu hendak memprovokasi publik. Anda minta saya dipanggil, berarti Anda minta saya dipanggil kan? Jangan mengiring, ini menggiring bukan bertanya. Dalam teori hukum itu pertanyaan jebakan, ini bahaya buat opini. Jebakan ini Anda provokasi, ujarnya. Lalu yang ketiga, kita ke koreografi. Libido only on one off dianggap vulgar karena nyinyir netizen Korea. Boy group asal Korea Selatan Only One Off comeback dengan lagu terbaru mereka bertajuk Libido pada Kamis 8 April 2021. Video musik lagu tersebut juga diunggah di kanal YouTube mereka Only One Off. Libido merupakan lagu utama dari mini album ketiga bertajuk Instinct Part 1. Only One Off sendiri merupakan boy group yang beranggotakan KB, Love, Ri, Hyojung, Junji, Mil9 dan debut pada tahun 2019 silam. Di hari perilisan, Only One Off menampilkan Libido di Minutes M Countdown. Beberapa orang berpikir bahwa konsep terbaru mereka terlalu vulgar. Saat showcase comeback mereka, Kyubin menjelaskan ini adalah topik yang dilakukan oleh grup lain dengan hati-hati dan merupakan topik yang tabu. Namun banyak artis telah mengubah naluri manusia menjadi seni bahkan di masa lalu. Oleh karena itu, Only One Off telah mempublikasikan bagian paling dasar manusia dalam musik. Setelah penampilan grup ini telah menjadi topik hangat di berbagai komunitas online. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka telah menerima ribuan komentar dari penggemar dan non-penggemar. Kebanyakan mengklaim bahwa Only One Off telah melangkah terlalu jauh dengan konsep tersebut. Sementara penggemar mengungkapkan dukungan mereka yang tidak berubah untuk para pria tersebut. Beberapa komentar berbunyi, sangat mengganggu melihat tarian mereka. Pasti sulit untuk menarik perhatian, dan banyak lagi. Berikut tadi adalah Google Trend hari ini.